Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk kami dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, definisi ibadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala usaha lahir batin sesuai dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keseimbangan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun terhadap alam semesta. Ibadah menurut Alkitab dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Definisi umum dari ibadah bisa kita simpulkan, segala sesuatu yang kita lakukan, jasmani dan rohani, sesuai dengan perintah Tuhan. Sedangkan dalam Alkitab, ibadah adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Semua definisi ini benar adanya. Itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai umat yang menamakan diri umat yang beribadah kepada Tuhan. Ibadah tidak hanya bicara tentang tempat. Dari ayat ini jelas, ibadah bukan masalah tempat, tapi hidup dalam kekudusan atau kesucian. Ibadah bukan masalah tempat, tapi kehidupan yang berkenan kepada Allah dan mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita. Ibadah bukan masalah tempat, tapi mempersembahkan hidup, kemurahan Allah seharusnya menggerakkan kita untuk menyenangkan Allah. Manusia yang sudah dibenarkan seharusnya hidup di hadapan Allah. Orang percaya seharusnya mempunyai keinginan besar untuk menyenangkan hati Allah dalam kasih, tidak dengan terpaksa, atau untuk jaga image atau jaim, supaya dianggap baik atau rohani. Tidak seperti itu, tetapi harus tulus, dengan pengabdian, pujian, dan kekudusan, serta mempersembahkan tubuh untuk pelayanan. Yang pertama, keinginan besar kita seharusnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Ada dua hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, memisahkan diri dari dunia, artinya harus beda dengan dunia. Kita tidak boleh mengikuti arus dunia ini. Apa arus dunia sekeliling kita saat ini? Egois, serakah, anarkis, mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, sombong, berzina, cabul, kata-kata kotor, umpatan, korup, dan masih banyak lagi lainnya. Ini yang diperhadapkan kepada kita setiap hari. Kita harus berani melawan arus, melakukan yang berbeda dengan dunia ini. Hidup dalam kasih, selalu memperhatikan, berbagi, peduli, berbuat dan berkata-kata baik,
sopan, dan masih banyak lain. Yang kedua, semakin mendekati Allah. Artinya, kita harus hidup bagi Allah, menyembah Dia, mentaati Dia, bersama dengan Dia menentang dosa dan membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan. Kemudian harus melakukan pekerjaan baik untuk orang lain, meniru Kristus, mengikut Dia, melayani Dia, berarti mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan dan hidup sesuai dengan roh dan dipenuhi oleh roh. Yang kedua, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, tubuh yang sudah mati terhadap dosa. Artinya, membangun kehidupan yang kudus dan tidak hidup di dalam dosa. Sudah tidak punya keinginan untuk menjelekkan orang, memfitnah, merancangkan yang jahat atau membalas jahat dengan jahat. Dan tubuh ini digunakan sebagai rumah Roh Kudus. Orang-orang percaya diminta bukan mempersembahkan sesuatu dari luar dirinya, tetapi mempersembahkan tubuh mereka sendiri kepada Allah sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan, layak di hadapan Tuhan. Perlu pembaharuan akal budi kita dari cara pikir duniawi kepada cara pikir yang benar, karena kita harus sadar bahwa sistem dunia ini jahat adanya dan di bawah pemerintahan iblis. Dunia ini banyak memiliki sistem kerja yang akan selalu mempengaruhi anak Tuhan untuk tidak mengikuti kehendak Allah. Kita harus bersikap tegas terhadap segala cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itulah pikiran kita harus diselaraskan dengan cara Allah dan sesuai kebenaran firman Tuhan. Rencana dan cita-cita kita harus ditentukan oleh kebenaran Allah, bukan dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita belajar ibadah sejati sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini berarti setiap aspek hidup kita, baik pikiran, perkataan, maupun tindakan, harus selaras dengan kehendak Tuhan. Ibadah sejati bukan hanya terjadi ketika kita berada di dalam gedung gereja, mengangkat tangan, menyanyi, atau bahkan mendengar firman saja. Tetapi ibadah sejati adalah bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita di hadapan Allah. Ibadah sejati menuntut totalitas hidup kita, bukan hanya sebagian, melainkan seluruh hidup kita dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, tubuh ini bukan milik kita lagi, melainkan milik Allah yang telah menebus kita dengan darah Kristus yang mahal di atas kayu salib. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah milik Allah, maka setiap keputusan, setiap pilihan, bahkan setiap langkah yang kita tempuh haruslah dipikirkan bukan hanya berdasarkan keinginan kita sendiri, melainkan dengan pertimbangan, apakah hal ini menyenangkan hati Allah? Apakah hal ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah hal ini mencerminkan Kristus yang hidup di dalam diri kita? Inilah esensi dari ibadah sejati, yaitu hidup dengan kesadaran penuh bahwa kita adalah milik Allah, dan kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Dia yang telah memberikan dirinya bagi kita, yaitu untuk Tuhan Yesus Kristus. Ibadah sejati tidak boleh dipersempit hanya pada liturgi mingguan, tetapi harus menjadi gaya hidup, pola pikir, dan nafas kehidupan kita setiap hari. Ibadah sejati tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada Allah dan sesama. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan demikian, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup berarti kita rela dipakai Tuhan untuk mengasihi sesama, melayani mereka, dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ibadah sejati akan nampak ketika kita memilih untuk mengampuni, meski dunia
mengajarkan untuk membalas dendam, ketika kita memilih untuk jujur, meski dunia menormalisasi kebohongan, ketika kita memilih untuk mengasihi, meski dunia menolak untuk membenci. Dengan demikian, ibadah sejati adalah suatu gaya hidup yang kontras dengan dunia, suatu kehidupan yang terus-menerus diperbaharui dalam akal budi kita, agar kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dunia akan selalu menawarkan cara-cara yang seakan-akan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih menguntungkan, tetapi pada akhirnya menjerat kita dalam dosa. Namun, orang yang hidup dalam ibadah sejati tidak akan kompromi dengan dosa, melainkan memilih taat kepada Allah dengan hati yang tulus. Karena itu, mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi Allah? Apakah kita sudah benar-benar memisahkan diri dari cara hidup dunia dan semakin mendekat kepada Tuhan? Mari kita belajar setiap hari untuk terus mempersembahkan hidup kita di atas mezbah rohani, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa ibadah sejati bukanlah sekedar rutinitas lahiriah, melainkan sebuah persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepadamu. Ampuni kami Tuhan bila selama ini kami seringkali memandang ibadah hanya sebatas pada tempat dan kegiatan formal, tetapi melupakan makna terdalamnya. Ajarlah kami setiap hari untuk hidup dalam kekudusan, menjauhi arus dunia, dan terus mendekat kepadamu. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, menjadi saksi Kristus di tengah dunia, dan menyenangkan hati Tuhan melalui setiap langkah yang kami tempuh. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami ya Tuhan, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan segala sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa,
Berkati perekonomian mereka Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk terus berharap dan selalu percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.